Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Yang saya hormati, yang saya muliakan dan yang saya cintai, wabil khusus kepada sahibul majlis sekaligus sahibul bait, pimpinan Majlis Al-Afsah Rijalul Ghad, Fadilatul Ustadz Ad-Da'i ilallah wa Rasuli Al-Mujahid fi sabilih, Al-Ustadz Wildan beserta keluarga besar dan jamaahnya, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah berikan kekuatan lahir dan batin, dan semua jamaahnya, murid-muridnya, pengikutnya dijadikan manusia-manusia yang saleh dan salihah. Dikabulkan hajat dan maksudnya baik untuk urusan dunia maupun akhirat. Tidak terlupakan kepada orang tua saya, guru kita dan juga guru saya, Fadilatul Ustadz Ki Haji Mansur Yunus. Beliau adalah sesepuh yang datang jauh-jauh dari Kuningan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Orang seperti beliau, orang yang sering menatap dan memandang wajah Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang tidak pernah ketemu Rasulullah baik dalam mimpi, tetapi lewat memandang wajah dan mata orang yang pernah memandang Rasulullah, sama dengan halnya kita memandang Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatul uzma daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terlupakan Habib Ahmad bin Yahya, Al-Habib Tahir, Habib Agil, ayah beliau, dan segenap para habaib yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, Al-Ustadz Abdul Karim, Muhammad Sadiqin, dan para asatidz yang lainnya. Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi, dari mulai Ustadz Abdul Karim, Ustadz Wildan sampai Habib Agil, semuanya tidak lain merupakan jawaban bahwa kita hidup di akhir zaman. Kita hidup di dalam keadaan menghadapi fitnah di akhir zaman, yang mana akhir zaman ini sudah digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa di antaranya? Min asyratis sa'ah, dari tanda-tandanya kiamat. Apa di antaranya? An yurfa'al ilm wa yadharal jahal waz zina wal khamr wal ma'asi. Tanda-tanda daripada munculnya hari akhir, yaitu hari kiamat, yang namanya akhir zaman. Tanda-tandanya kiamat kalau sudah ahli-ahli ilmu diambil oleh Allah Ta'ala. Dulu kira-kira 10-20 tahun yang lalu gak ada orang berani menghina Quran. Andai kata ada pun sembunyi. Tidak ada orang yang berani menggunjing Nabi Muhammad walaupun mereka sembunyi. Tetapi sekarang terang-terangan menghina Nabi Muhammad dibebaskan, menghina Al-Quran dibebaskan, menghina Islam dibebaskan. Pak Harto, Presiden Soeharto, presiden kedua, yang katanya diktator, yang katanya kejam, tapi masih menghormati Nabi Muhammad. Ada seorang wartawan hanya mengatakan di majalahnya, Nabi Muhammad manusia yang berurutan di nomor 13, langsung ditangkap 16 tahun.
hanya mengatakan Nabi Muhammad urutan nomor 13 di dunia ini sebagai golongan orang besar, ditangkap padahal Pak Harto bukan orang agamis. Tapi sekarang lihat, yang menghina Nabi malah dikasih duit, yang menghina Nabi malah dikasih pangkat, yang menghina Nabi malah dikasih nama Gus, yang menghina Nabi disebut wali. Kalau sudah Nabi diganggu, Nabi dihina, saya takut Allah yang sangat mencintai Nabi tidak terima. Kalau sudah tidak terima, kita ini siapa? Bisa nanti dikirim musibah, bisa nanti dikirim bala, bisa nanti dikirim penyakit, bisa nanti dikirim masalah dan masalah. Jangan dikira mereka yang dapat duit dari orang-orang yang khianat kepada Nabi, mereka hidupnya senang. Walaupun di atas mobil mewah, hatinya seperti neraka, otaknya seperti neraka, tidak ada ketenangan. Kenapa? Karena orang yang paling dicintai oleh Allah sudah dihina, na'udzubillah. Maka oleh karena itu Nabi sudah mengatakan orang-orang yang berilmu dipanggil oleh Allah. Alhamdulillah masih ada salah satu orang tua kita, mudah-mudahan dipanjangkan umur. Kalau beliau sudah tidak ada, apa yang terjadi? Mautul alim zulmatun fiddin. Wafatnya orang yang alim. Maksudnya alim di sini bukan alim-aliman, bukan cuma sekedar pinter, bukan sekedar berstatus atau berpangkat, tapi alim bi ilmih wa amalih. Alim dengan ilmu dan amalnya, satu waktu diambil oleh Allah. Kalau sudah meninggal, apa kata Nabi? Zulmatun fiddin, menjadi bencana kepada agama kita. Yang kedua apa? Kalau yang alim sudah meninggal dunia, wayat butal jahl, bakal muncul orang-orang bodoh tapi berdalil Quran, orang-orang bodoh berdalil hadis, orang-orang bodoh tidak malu-malu mengatakan anak ulama, aku ulama, aku guru, aku adalah panutan, aku adalah mursyid. Ternyata dia pembawa kesesatan, na'udzubillah. Saya teringat dengan hadis Nabi SAW, la tajlisu inda kulli alimin illa alladhi yad'ukum minal khams ilal khams. Jangan sekali-kali Anda semua, antum semua duduk belajar kepada orang yang berilmu kalau tidak mengajarkan 5 perkara. Jadi kalau cari guru, cari ustadz, cari habib, cari ajengan, cari ulama, ulama itu harus mengajarkan yang 5. Kalau tidak ada yang 5, jangan kalian dekati mereka. Ini perintah Nabi, bukan perintah saya. Apa yang pertama? Minasyak ilal yakin. Cari guru yang membawa kita yang tadinya kita ragu adanya Allah, kurang percaya adanya Allah, tidak percaya dengan adanya Nabi Muhammad, kurang yakin kalau Nabi Muhammad makhluk spesial. Begitu kita duduk di majelis tersebut, alhamdulillah kepercayaan kita kepada Allah semakin bertambah. Seperti jamaah yang hadir di Majlis Al-Afsah yang dibawa pimpinan Ustadz Wildan, alhamdulillah hati yang hadir ini semakin percaya. Kenapa saya katakan begitu? Dari tadi saya pandang wajah ibu-ibu, wajah bapak-bapak, wajah para pemuda-pemudi, nampak wajah-wajah bertauhid, wajah-wajah yang mengharap akan kasih sayang Allah, wajah-wajah percaya dan yakin adanya Allah satu-satunya Tuhan. Kenapa? Karena apa yang ada di dalam hati kita pasti nampak di wajah. Sayyidina Ali ibn Abi Thalib pernah ditanya, ya Ali, bagaimana cara melihat hati seseorang? Kata Sayyidina Ali, lihat dari wajahnya. Orang yang hatinya bingung, kelihatan nggak mukanya? Orang yang hatinya lagi sumpek, kelihatan nggak mukanya? Orang yang hatinya lagi merindukan kekasih Allah Nabi Muhammad, kelihatan nggak mukanya? Saya malam ini lihat wajah ibu-ibu, wajah bapak-bapak, hatinya sedang berharap ridhonya Allah, kasih sayang Allah. Walaupun ibu-ibu bukan tergolong orang yang alim, bukan tergolong orang yang memiliki ilmu yang banyak,
tetapi memiliki rasa cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad, dengan harapan nanti di mahsyar kita tidak disia-siakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan cari guru yang ngajarin kita tambah nggak percaya kepada Allah, tambah nggak senang dengan hukumnya Allah, tambah nggak senang dengan ajaran Allah, tambah berani menghina di mana ajaran Allah disebut ortodoks, dianggap orang yang menjalankan hukum Allah radikal, ekstrim, keras, garis ini, garis itu. Inilah guru yang tidak boleh dijadikan guru. Habib, dia anaknya ulama, biar anaknya malaikat, tinggalin. Biar anaknya malaikat, seandainya kata malaikat beranak, tinggalin. Karena ini perintah Nabi, bukan perintah siapa-siapa. Yang kedua, minat takabbur ila tawadhu. Cari guru yang ngajarin kita yang tadinya sombong jadi tawadhu. Sebelum kita ngaji di tempat ini, kita ngerasa paling cakep. Ada nggak di sini yang paling cakep? Saya yang paling ganteng, ada nggak? Saya yang paling pinter. Begitu kita masuk ke majelis, sudah tidak ada lagi kata-kata seperti itu. Saya ganteng dari Allah, saya cantik dari Allah, saya kaya dari Allah, saya berilmu dari Allah, saya punya kelebihan dari Allah. Besok Allah Ta'ala akan menanyakan semua yang apa yang Allah berikan kepada kita. Tawadhu kita, merendah. Ibu-ibu, bapak-bapak, Nabi Muhammad itu dipuji oleh Allah dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Ada orang datang kepada Sayyidina Ali, ya Ali, kalau Allah berfirman bahwa Nabi Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung, agungnya kayak apa? Besarnya kayak apa? Tolong beritahukan kepada aku. Karena Sayyidina Ali itu memiliki ilmu nomor 2-nya Nabi Muhammad. Sehingga Nabi mengatakan, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku adalah kotanya ilmu, Ali adalah pintu gerbangnya. Makanya setelah Rasulullah wafat, banyak orang bertanya masalah kepada Sayyidina Ali. Dijawab oleh Sayyidina Ali, kalau Anda ingin tahu akhlaknya Nabi, besar dan agung akhlaknya Nabi, silakan Anda keluar dari rumah saya. Kebetulan rumah Sayyidina Ali itu depannya ada padang pasir. Padang pasir itu semacam laut. Diukur lebarnya nggak keukur, diukur panjangnya nggak keukur saking panjangnya. Kata Sayyidina Ali, coba kamu ukur panjang dan lebarnya padang pasir, lalu kamu ambil pasirnya, kamu hitung berapa butir yang ada di padang pasir. Angkat tangan ini orang, tidak sanggup ya Ali, saya nggak mungkin bisa menghitung dan mengukur luas, panjang dan banyaknya lautan pasir di padang pasir. Tapi tunjukkan kepada aku, apa sih akhlak Nabi yang paling menonjol, yang paling nampak di antara akhlak-akhlak Nabi Muhammad? Dijawab oleh Sayyidina Ali, at-tawadhu, merendah. Tidak ada kesombongan dalam diri Nabi Muhammad. Jangan dikira sahabat Nabi fuqara, jangan dikira sahabat Nabi orang miskin. Sayyidina Abu Bakar kaya raya, Sayyidina Uthman kaya raya, Sayyidina Umar kaya raya, semua sahabat Nabi itu kaya raya. Dan kalau Nabi meminta apapun diberikan. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah meminta atau sambat atau mengeluh nggak punya baju, mengeluh nggak punya apa-apa. Sehingga Nabi Muhammad sering memakai pakaian yang boleh dikatakan kering di badan, dicuci, dijemur, dipakai. Bukan berarti Nabi Muhammad miskin, tapi Nabi Muhammad malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ada dalam hati Nabi Muhammad, takut kalau aku pakai baju yang cukup bagus, ada umatku yang bajunya tidak bagus, yang pakaiannya tidak sama dengan aku. Disitulah akhlak Nabi Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak, tidak ada orang sholat sehebat sholatnya Nabi Muhammad. Sampai malaikat itu niru sujud-sujudnya Nabi, rukuk-rukuknya Nabi, tidalnya Nabi. Tetapi Nabi Muhammad tidak pernah merasa hebat sholatnya.
dan Nabi tidak pernah meninggalkan sholat. Makanya kalau ada orang zaman sekarang ngaku-ngaku wali tapi nggak sholat, wali bohong-bohongan. Nabi Muhammad nggak pernah meninggalkan sholat. Masa orang yang bukan Nabi, yang belum jelas kewaliannya kagak sholat? Beb, ini wali tapi nggak sholat. Demi Allah saya nggak percaya. Muhammad nggak pernah salah. Nabi Muhammad itu maksum. Kalau umatnya tidak maksum, sekalipun cucunya juga tidak maksum, tapi Nabi Muhammad yang maksum. Apa artinya maksum? Tidak ada dosa lahir dan batin yang ada di dalam diri Nabi Muhammad. Makanya di dalam kitab Maulid Sintudurar dijelaskan la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Nabi nggak pernah ngomong kecuali yang baik. Nabi tidak pernah berbuat kecuali yang baik. Makanya ucapan dan perilaku Nabi, ucapan dan perbuatan Nabi wajib dijadikan uswah atau contoh buat kita semuanya. Tapi kenapa Nabi Muhammad tiap hari bertobat kepada Allah? Berapa kali Nabi Muhammad bertobat dalam satu hari? Tidak kurang 100 kali. Sampai Nabi berseru, Nabi mengajak, Nabi menganjurkan, Nabi mengingatkan, ayuhan nas, tubu ilallah fa inni atubu ilallah fil yaumi atamarrah. Hai sekalian manusia, bertobatlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya aku dalam satu hari tidak kurang 100 kali aku bertobat kepada Allah. Saya mau tanya, ada nggak salahnya Nabi? Ada nggak dosanya Nabi? Kalau ada orang berani mengatakan Nabi punya salah, saya anggap itu orang bukan orang setan. Sebab yang nggak demen sama Nabi cuma setan doang. Cari kesalahan Nabi Muhammad, cari keliruan Nabi Muhammad. Seperti satu orang baru jadi ustadz 2 menit, udah berani mengatakan Nabi Muhammad itu pernah sesat. Dalilnya Quran. Wa wajadaka dhalan fahada. Aku dapati Muhammad dalam keadaan sesat, kemudian mendapat hidayah. Salah. Ayat Al-Quran itu bahasanya bisa berubah sesuai dengan kondisi. Itu ayat turun ketika Nabi lagi pusing, bingung, kesel terhadap kaum jahiliyah yang makin kurang ajar. Ada anak usia 20, 30, 20, 25 tahun sampai 30. Kalau minta duit sama bapaknya nggak dikasih, dia lari ke emaknya. Emaknya bilang, mama tidak punya duit, emak nggak punya duit, ibu tidak punya duit. Dilihat emaknya cakep, langsing, putih, cantik, diseret si emaknya dengan cara paksa, dibawa ke tempat teman-temannya yang lagi bergabung atau lagi duduk, sambil berkata, hei kawan-kawanku, siapa yang mau menikmati tubuh ibuku? Siapa yang mau ngincipin badan ibuku? Aku akan lelang ibuku, siapa yang mau? Yang satu bilang 10 dinar, yang satu bilang 20 dinar, yang paling mahal itu yang diberikan. Baru yang lain-lainnya. Terakhir anaknya sendiri yang berzinah dengan ibu kandungnya sendiri. Bingung Rasulullah. Lihat orang miskin, kalau punya anak perawan cakep, selalu dibuat mainan oleh orang kaya. Kalau anaknya yang perawan tidak nurut, bapaknya dibunuh, diseret di depan anaknya. Bingung Rasulullah. Bagaimana ini ya Allah? Caranya saya memperbaiki mereka. Turun firman Allah. Wa wajadaka dhalan fahada. Aku dapati engkau Muhammad dalam keadaan bingung, bukan sesat. Aku berikan konsep, aku berikan hidayah, aku berikan petunjuk, aku berikan resep bagaimana cara mendidik mereka. Bukan Nabi sesat. Kalau Nabi sesat, Nabi Muhammad tidak dijadikan uswah. Maaf ya, kalau malam ini ada tukang bangunan, ya, saya bawa tuh tukang bangunan, insinyur Dadang, orang Gadok Bogor, ya, mungkin di sini juga ada insinyur. Tidak mungkin orang bikin gambar untuk sebuah gedung ukurannya miring aja 10 cm. Seumur hidup itu gedung miring, betul nggak? Tidak mungkin. Nabi Muhammad membentuk, menciptakan
sosok manusia untuk menjadi uswah, menjadi contoh. Ada kekurangannya? Tidak. Bentuk jasmani Nabi Muhammad sempurna. Makanya kalau ada kiai, ada ustadz berani mengatakan Nabi Muhammad belekan, itu setan. Kalau ada orang berani mengatakan Nabi Muhammad ingusan, itu iblis. Berani mengatakan Nabi Muhammad nyolong jambu, itu laknat. Tidak ada dalam diri Nabi Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak, ketika seorang ulama bertanya kepada seorang wali, bagaimana wujud Nabi Muhammad yang sering kau hadapi? Apa jawabnya? Jangan pun badannya, menceritakan satu alisnya pun aku tidak sanggup. Satu alis, gak sanggup, saking indahnya. Nabi Yusuf ganteng, gak ada apa-apanya dengan Nabi Muhammad. Nabi Yusuf itu diciptakan Allah Ta'ala dari sepercik kecil daripada Nur Muhammad. Gantengnya Rasulullah luar biasa. Saya doakan ibu-ibu biar mimpi Rasulullah. Mau saya kasih resepnya? Mau? Mau mimpi Nabi, mau mimpi bintang film? Benar. Kalau ibu, bapak, dan saudara mau mimpi Nabi Muhammad, sebelum tidur berwudu dulu. Ya, gosok gigi, berwudu, terus duduk sejenak, baca sallallahu ala Muhammad 1000 kali. 1000 kali lagi. Bagaimana mau ketemu? Heseknya 1000. Siap gak? Aku cinta, salat gak mau. Ntar jadi wahabret lagi. Sallallahu ala. Setelah itu ibu berkata, ya Rasulullah, tolonglah saya ya Rasulullah, saya kepengen melihat wajahmu walaupun sedetik ya Rasulullah, dalam mimpiku ya Rasulullah, insya Allah ketemu. Kalau ibu bapak ditakdirkan mimpi Nabi Muhammad, begitu melek kamar kita wanginya itu belum hilang. Ya, wanginya belum hilang. Ini beliau pengalamannya. Ini beliau hampir tiap hari ketemu Rasulullah SAW. Makanya beruntung malam ini beliau bisa hadir. Kita tatap wajahnya karena wajah beliau sering dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itulah Nabi Muhammad manusia yang paling sempurna dan paling istimewa. Dan Nabi Muhammad walaupun tidak punya dosa, satu hari tidak kurang 100 kali bertobat kepada Allah. Hadirin yang saya hormati. Kemudian yang ketiga, wa minal adawa ilan nasihah. Cari guru yang tadinya kita bermusuhan, ribut sesama muslim, hanya perbedaan paham, perbedaan masalah, oleh guru tersebut dibikin saling memaafkan. Diajarin kita supaya tidak ribut, tidak berantem, karena bagaimanapun mayoritasnya umat Islam kalau tidak bersatu gampang dihancurkan. Betul nggak? Jangan umat Islam sudah bersatu dipecah belah, dibikin fitnah. Bagaimana supaya umat Islam ribut dengan umat Islam yang lain? Gampang. Ustadz ini sama ustadz ini kita adu. Otomatis muridnya kan pada marah. Otomatis muridnya pada ribut. Kalau sudah ribut berarti tidak ada ukhuwah Islamiyah. Betul apa tidak? Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk mempersatukan umat, bukan untuk memecah belah umat. Kemudian apalagi kata Nabi? Wa minar riya ilal ikhlas. Cari guru yang ngajarin kita yang tadinya riya. Tahu riya? Maunya dilihat orang, sholatnya supaya di alam, sedekahnya supaya di alam, apa-apanya mau di alam. Alhamdulillah setelah duduk di majelisnya Ustadz Wildan tidak ada lagi riya, yang ada hanya karena Allah dan karena Allah. Yang kelima, wa minat tam'i ila zuhd. Yang tadinya kita punya sifat tamak, rakus, serakah, begitu kita duduk di majelis ini menjadi orang yang zuhud, menjadi orang yang bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Hadirin wal hadirat, bahwasanya majelis ini saya yakin dan guru-gurunya akan membawa 5 perkara.
yang insya Allah kita bertambah yakin kepada Allah, bertambah tawadhu, dan bertambah menjadi orang yang lebih baik. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh guru-guru kita tentang Ratib Al-Idrus. Saya bukan pengarang ratib, saya bukan penyusun ratib, saya hanya menyebarkan dan mengijazahkan Ratib Al-Idrus. Mungkin ibu-ibu sudah tahu, saya tambahkan sesuatu supaya lebih tahu. Ratib Al-Idrus adalah ratib paling tua. Ya, semua ratib bagus, Bu. Ratib Haddad bagus, Ratib Al-Attas bagus, Ratib Al-Adni bagus, Ratib Al-Idrus bagus. Yang nggak bagus yang nggak baca ratib. Betul? Yang nggak bagus yang suka banding-bandingin. Ada nggak yang gitu? Ah, saya nggak kenal Ratib Al-Idrus, saya biasa baca Ratib Al-Haddad. Silakan, nggak apa-apa. Zikir-zikir juga. Betul nggak? Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad jadi wali, mendapat karomah daripada Habib Abdullah Al-Idrus. Makanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad kalau ada yang minta ijazah Ratib Al-Haddad, dia berkata, aku akan memberi ijazah kepadamu Ratib Al-Haddad, tapi terlebih dahulu kamu baca ratib guruku. Siapa? Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Dan Ratib Al-Idrus sudah dibaca oleh Sunan Ampel, sudah dibaca oleh Maulana Malik Ibrahim, sudah dibaca oleh Maulana Syarif Dayatullah Cirebon. Seluruh wali songo sudah mengamalkan Ratib Al-Idrus. Kenapa? Karena ayah beliau murid daripada Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Jangan salah. Dan Ratib Al-Idrus ini ibu-ibu, bapak-bapak, disebutnya apa? Syajaratun Nuqud, pohonan duit. Gila ngomong duit aja senyum. Dari tadi cemberut aja. Mau duit nggak, Bu? Hah? Benar? Benar. Ibu amalkan Ratib Al-Idrus. Ya, buat yang gede-gede, yang senior-senior seperti Ustadz Abdul Karim, Ustadz Muhammad Sadikin, Habib Ahmad bin Yahya, kalau kepengen punya sesuatu yang besar tapi bingung dari mana duitnya, gampang. Bangun jam 2 malam, bukan kencing, langsung mandi. Beres mandi pakai baju yang bagus, yang bersih, seperti orang sholat Jum'ah, kemudian sholat tahajud, terserah berapa rakaat. Sholat hajat, kemudian sholat witir, kemudian baca Ratib Al-Idrus sebanyak 7 kali. Minta kepada Allah, ya Allah, aku mohon pertolongan lewat Ratib Al-Idrus, berikan aku uang, karena aku ingin mendapatkan uang, aku tidak tahu di mana caranya. Aku ingin membangun pesantren, aku ingin membangun majlis taklim, aku ingin membesarkan anak saya yang di pondok pesantren, yang di sekolahan, tapi aku tidak punya uang. Tolong ya Allah, berikan aku ya Allah lewat Ratib Al-Idrus, insya Allah. Tahu nggak waktu ibu ucapan ya Nabi salam alaika, Nabi lihat wajah ibu, Nabi tahu isi hati ibu, tahu hati antum yang lagi susah, lagi menderita, yang jomblo, yang macem-macem, yang kelamaan jadi janda, yang kelamaan jadi duda. Tahu Nabi Muhammad, didoakan oleh Nabi Muhammad. Maaf, insya Allah kita belum ketemu Nabi Muhammad, tapi Nabi sudah memandang wajah kita. Nanti di yaumil mahsyar Nabi bakal berkata, ya Rab, ini orang ya Rab, setiap minggu aku lihat wajahnya ketika dia hadir di majlis ini, mengucapkan ya Nabi salam alaik, ya Nabi salam alaik. Berikan kesempatan aku untuk memberikan syafaat kepada orang ini. Dijamin insya Allah ta'ala. Mudah-mudahan diterima oleh Allah ta'ala. Saya mau berbicara lebih lama karena sudah cukup ya. Dan saya mohon maaf kepada Ustadz Wildan, mungkin saya setelah ceramah langsung pulang, karena nanti besok pagi jam 9 saya harus ceramah di Cibinong sampai Dohor. Ba'da Dohor istirahat sebentar, ba'da asar saya ke Surabaya. Dari Surabaya saya ke Jember, ke Tanggul, karena ada safari dakwah. Harus ada beberapa tempat yang saya ceramah di sana, mengingat kondisi zaman sekarang, kalau kita tidak sampaikan, kesian anak-anak kita. Biar badan saya sakit, mudah-mudahan berkahnya saya dakwah, saya sembuh. Saya panjang umur, saya malu sama Nabi Muhammad. Kita jadi mulia karena Nabi Muhammad.
kita jadi terhormat karena Nabi Muhammad. Kita nggak punya apa-apa, tapi diangkat derajatnya Allah Ta'ala berkah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan berkahnya Nabi Muhammad kita sehat semuanya. Saya doakan ibunya, bapaknya, saudaranya, pemudanya yang di luar, yang di dalam, wabil khusus sahibul majlis, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajatnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala dan dipanjangkan umur dalam keadaan sehat wal afiah, dan apa yang kita inginkan insya Allah dalam waktu sebentar terkabul. Dalam waktu tidak lama akan terkabul insya Allah. Kita doakan guru kita Kiai Mansur Yunus, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya Ta'ala, karena beliau adalah ulama yang merupakan azimah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على ونبينا وشفينا وكريمنا ودخلنا مولانا محمد سلام بين الحمد لله جل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبدنا قالت هيلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسيلته وانت يا الهي بالكرم ادبا وبارك على من نحن به بسر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك الهدى وأمال اليقين ومنزل التوبة وأجل صبري وجداء الخشية وتأبلي وراء وإربانهم حتى نخافك اللهم لما تنتجنا حتى نأمل بطاعتك أملا نستغفرك حتى نبقى بأولياء حسن بطاعتك اللهم إنا نمها وإسمي دوامها بين الرحمة شمولها من أبيض وسلها ومن عيش أغده ومن أمور أسعده من لطف أنبه من رزق أوسعه اللهم كننا ولا تكن أنا اللهم أتم بالسعادة آجلنا وقرن بالأبيض بدوانا وأسنا واجعل إلى مغفرتك ورحمتك مسيرنا معنا ومنا علينا يسوع بنا بسهي وجوبنا واجعل التقوى زادنا وبركاتنا ولا كتابكنا ودمنا وثبت الاستقامة وإلى بهم تندامة يوم القيامة اللهم أقضي لكم بينا وأمهاتنا وجدنا وأخوانا المسلمين من أدبنا كبين النيران ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تحرمنا بنا ربنا اغفر لنا من الدنيا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا اغفر لنا وقنا عذاب النار وسلام على المرسلين والحمد لله. الفاتحة.